ulama-ulama dulu alim-alim, ya, banyak ilmu dikuasai. Tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu yang lainnya, ilmu astronomi dikuasai. Tapi kalau saya berpikir, harusnya yang alim kita yang hidup di zaman sekarang dibanding mereka yang hidup di zaman dulu. Ada seorang ulama namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi mengatakan begini, al-ulum jumi'at wal kutubu tubi'at. Ilmu-ilmu sudah dihimpun, kitab-kitab sudah dicetak. Ilmu sudah dihimpun, kitab sudah dicetak, kok tidak jadi alim? Itu aneh. Orang dulu ilmunya masih terpisah-pisah, masih bingung nih, mau belajar fikih nggak ada. Coba lihat di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Tadi sore saya baca kitab namanya Al-Imamah wa Siyasah, karya Al-Imam Ibnu Qutaibah. Di situ diceritakan, ini zaman sahabat ini kan belum ada ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah disusun secara sistematis, itu namanya ilmu. Tapi praktek ilmunya ada. Ilmunya yang disusunnya belum ada. Gak ada ilmu fikih dipelajari sahabat di zaman sahabat. Ilmu hadis tidak. Tapi praktek keilmuannya ada. Sehingga mereka tentu mengalami problem yang lebih sulit dibanding kita. Sekarang semua tersedia, kitab ada, ilmu sudah dibagi-bagi oleh para ulama. Mau belajar hukum ini, mau belajar hadis ini, ada semua. Sejarah ini ada. Tapi bisa dibayangkan di zaman mereka, waktu Nabi meninggal dunia, itu bingung mau dikuburkan Nabi di mana. Kalau di zaman kita selesai, ada fatwa ulama, ada kitab fikih, meninggal dikuburkan di sini, keterangannya ada. Di zaman mereka ilmu belum disusun, kitab belum disusun, belum dicetak. Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain bermusyawarah. Ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sudah tahu jawabannya, di mana Nabi dikuburkan. Tapi tetap juga lewat musyawarah. Karena itu perintahnya Allah dan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang musyawarah tidak pernah rugi. Jadi musyawarah, di mana Nabi dikuburkan? Salah satu sahabat mengusulkan di tempat Nabi sholat, di mihrabnya. Sayyidina Abu Bakar menolak, mengatakan kalau Nabi dikuburkan di mihrab, sedangkan kita sholat, kita khawatir generasi berikutnya salah paham. Dalam mihrab, dalam masjid. Bagaimana kuburan Nabi persis di dalam masjid, di mihrab. Berarti ketika sholat langsung beliau menutup jalan yang nanti membawa fitnah di masa depan. Namanya saddu zari'ah dalam ilmu usul fikih. Menutup celah. Tidak setuju, jangan di situ. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dikuburkan di Baqi. Tidak diterima juga usulan tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya mendengar. Berarti sudah tahu jawabannya. Saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qubidun nabiyyun qattu illa dufina jasaduhu hina qubida ruhuh. Tidaklah seorang nabi ketika dicabut nyawanya, di tempat tersebut jasadnya dikuburkan di tempat itu. Itu terjemahan maknanya seperti itu. Kalau tekstual, tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya terkecuali jasadnya dikuburkan di mana tempat ruh tersebut dicabut. Nabi meninggalnya di kamarnya Sayyidah Aisyah. Dikuburkanlah di tempat tersebut. Di dalam riwayat Nabi sudah isyaratkan bahwa kuburan Nabi di tempat itu. Karena Nabi katakan dalam hadis, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Coba perhatikan lafadznya. Di antara kuburanku. Ini riwayat banyak yang menentang, katanya lemah dan seterusnya. Tapi ada juga yang menghasankan riwayat ini. Di antara kuburanku dan taman dari taman-taman surga, raudhah,
Ya, di antara kuburanku dan mimbarku ada lokasi yang namanya taman surga. Di situ kan Nabi sudah mengisyaratkan kuburanku. Dan lokasinya di situ ya di kamar. Karena berada di antara mimbar itu adalah kamar. Antara mimbar di tengah-tengah raudhah, dia pakai karpet hijau. Kalau sekarang umroh dipakai simbol dengan karpet hijau. Nah, hadis yang lebih sahih Nabi sebut bukan kuburanku tapi ghurfah. Dalam riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Nabi katakan, "Ma baina ghurfati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara kamarku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Nah, di sini yang kita perlu pahami, lihat sahabat masih bingung di mana menguburkan Nabi. Karena ilmu belum disusun. Coba kalau di zaman itu ada kitab, ayo kita baca kitab ini, ada fatwa seperti itu. Nah, itu yang membuat Syekh Mahfud Termasi mengatakan, saya heran zaman sekarang harusnya orang potensinya jadi alim lebih besar daripada zaman dulu. Zaman dulu kitab sulit. Malam kalau belajar, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, kalau lampu pijar saya mati karena minyak habis, lagi asik belajar tengah malam, pakai lampu pijar, minyak habis, kebingungan beliau mau lanjutkan belajar di mana. Akhirnya keluar rumah cari cahaya bulan, lanjut belajar. Kita tapi tidur. Makanya kita ini kufur nikmat terlalu banyak. Kita harus banyak istighfar. Banyak buang waktu, banyak, padahal fasilitas begitu banyak Allah berikan. Itu yang beliau katakan, al-ulum jumi'at wal kutub tubi'at. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak, kok tidak jadi alim? Kok malah menurun? Apa yang salah ini? Nah, diteliti oleh ulama, salahnya itu adalah cara kita mencari ilmu. Cara kita mencari ilmu itu salah. Sudah diteliti oleh para ulama, diamati, dianalisa. Kita diperintahkan ngikut jalan mereka. Bagaimana kok mereka bisa ilmunya berkah? Saya katakan barakatul ilmi wa naf'uh. Ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Padahal fasilitas terbatas. Kitab sulit didapat. Kadang mereka harus ke luar negeri. Atau Bari diceritakan di dalam managibnya itu, pergi nuntut ilmu ke Mesir, uang habis, tidak makan berhari-hari. Akhirnya gadaikan pakaian, baju di badan untuk bisa makan. Setelah itu lanjut lagi belajar. Ada kawan yang pinjamkan baju. Berhari-hari tidak makan. Jual pakaian untuk nuntut ilmu. Atau Bari, Az-Zamakhsyari sampai lumpuh kakinya. Firriwayah nuntut ilmu, pergi ke wilayah Rusia musim salju. Tidak bawa pakaian jaket, pakai pakaian musim dingin. Akhirnya beku kaki, lumpuh. Perjalanannya kemana? Nuntut ilmu. Kita santai sekarang, pesantren, makan enak. Makanya dikatakan kalau pesantren makannya pakai menu, wah itu gak berkah itu. Ada pesantren makannya pakai menu. Pilih, kayak rumah makan. Hari ini mau makan apa? Oh ini, fried chicken, spaghetti, burger, kentang goreng, udah. Minumannya, oh ada macam-macam di situ. Jus alpukat ada. Bukan cerita bohong, saya pernah datang di salah satu sekolah agama seperti itu. Gak boleh sebut nama. Buktinya apa? Yang keluar gak bisa jadi ulama, gak bisa jadi orang besar. Bisanya ke arah duniawi, bukan akhrawi.
Karena caranya salah. Makin susah dalam menuntut ilmu, makin berkah ilmu itu. Nah, itu yang dilalui oleh para ulama-ulama terdahulu. Walzam kitab Allah watba' sunnatah waqtat hadakallah bil aslafi. Lazimkanlah Al-Quran, ikutilah dan lazimkanlah sunnah Nabi. Dengan cara apa? Mengikuti jalan para ulama terdahulu. Mereka penterjemahan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mereka buat itu benar. Makanya berkah ilmu gak dapat. Sekolah bertahun-tahun gak dapat. Karena caranya salah. Yang pertama yang salah, bisa dari dua sudut. Gurunya yang salah dan muridnya juga salah. Yang pertama, apa itu? Masalah niat. Sang guru niatnya mengajar murid harus jadi alim. Saya ini harus buat ini murid harus jadi alim. Padahal yang berhak membuat murid itu jadi alim bukan guru, Allah. Dia lupa. Seakan-akan semua itu asal atas jasanya, atas amalnya. Dia lupa libatkan Allah. Nah, kalau niat ini namanya tajdidun niat wa islahuha, memperbaiki niat, memperbaharui niat dan memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Kalau sudah benar niatnya, berkah itu ilmu. Tapi kalau ini sudah salah, akan hilang semua keberkahan itu dan manfaatnya juga akan hilang. Imam Ghazali mengatakan talabna ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu menolak kami. Tapi ketika kami rubah niat karena Allah, maka ilmu itu masuk ke dalam diri kami. Ada doa juga dikasih oleh para ulama. Ini ulama kasihan. Ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah dicetak, tapi tidak alim-alim. Penyakitnya karena malas. Bisa juga karena niatnya tidak benar. Tapi mereka kasihan kepada umat, sudah dikasih amalan dah. Ada satu amalan yang jika dirutinkan dibaca jadi orang alim. Bukan dia baca kitab, tapi kitab yang masuk ke dalam dirinya. Itu karena lihat ini santri-santri sudah baca kitab yang 40 jilid. Baru lihat kitabnya sudah takut baca. Wah, ini terlalu tebal nih. Mundur duluan. Nanti dikatakan, Bib, kita mau baca kitab yang ini. Ada berapa? 19 jilid. Wih, berapa tahun, Bib? Coba dulu, jangan dulu tanya berapa tahun. Pelan-pelan bisa. Tapi kalau mau baca kitab sama kami, punya kaedah. Al-kitabu la yu'tika sirrahu illa idza qara'tahu kullahu. Kitab tidak bisa memberikan rahasianya kepada dirimu kecuali kau membaca seluruhnya sampai khatam. Gak ada lewat-lewat dari awal sampai akhir. Akhirnya mundur dia. Dari awal sampai akhir mundur. Jadi kalau mau dapat berkah kitab, baca dari awal sampai akhir. Nanti sudah khatam baru kita perlu boleh lewat-lewat bab mana. Tapi tabarukannya harus dari awal sampai akhir. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Safahat min Sabril Ulama. Nah, ini Syekh Mahfud Termasi yang menulis kitab Mauhibatil Fadl. Beliau kasih ijazah nih. Ijazah biar baca kitab masuk ke dalam dirinya. Doanya pendek. Beliau ijazahkan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Siapa tahu mustajab, bisa coba. Ya. Kalau belum mustajab, yaitu qadarullah, udah. Ya. Namanya juga ikhtiar. Doa itu termasuk bab ikhtiar loh. Doa itu bab ikhtiar. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Berarti doa bisa merubah qada? Tidak. Doa itu termasuk dari qada. Doa itu termasuk daripada takdir. Qada tidak bisa dirubah. Allah sudah nyatakan itu. Qadarullah. Doa Allah izinkan dia berdoa, berarti masuk kepada takdirnya Allah. Doanya adalah Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana
al-kutuba kullaha. Ya Allah, sakhir lana, tundukkanlah kepada kami al-kutuba kullaha, seluruh kitab-kitab yang dibaca, tundukkan semuanya kepada kami. Wah, itu kalau diijabah sama Allah enak tuh. Jadi Imam Syafi'i sekali baca hafal, sekali baca hafal, hafal dan paham. Ikhtiarnya. Ini ijazah dari Syekh Mahfud At-Tirmasi yang mensyarahi kitab Al-Minhajul Qawim atau Al-Manhajul Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada doa yang mengembalikan hafalan, diijazahkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi pelajaran yang kita baca, yang kita hafal, setelah kita hafal, setelah kita baca, kita tutup dengan doa tersebut. Nanti hafalan dan bacaan kita itu akan kembali kepada memori kita di saat kita butuh untuk menyampaikan. Ini ijazah juga dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Allahumma inni istauda'tuka jami'a ma qara'tuhu fardut ilayya inda hajati ilaihi. Nanti nonton aja di video bertulis. Kelamaan di sini. Iya. Lama soalnya kalau disampaikan. Panjang, agak panjang. Kalau yang tadi kan lumayan pendek. Allahumma inni istauda'tuka jami'a ma qara'tuhu fardut ilayya inda hajati ilaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu seluruh apa yang aku telah membacanya. Maka kembalikanlah kepadaku ketika aku butuh kepadanya. Itu doa ijazah dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada juga doa yang masyhur tuh, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semua doa itu baik. Kita tidak tahu yang mana yang diijabah, tapi ini ikhtiarnya para ulama. Insya Allah bisa membantu itu ilmu. Nah, inilah yang saya katakan, ulama dulu mereka semua menuntut ilmu menggantungkan kepada Allah. Gurunya ketika mengajar tidak merasa punya andil. Gara-gara saya nih mereka jadi orang semua. Akhirnya apa? Dipaksakan. Toh yang buat orang itu jadi alim, ini santri jadi pintar, ini santri jadi alim, itu kekuasaan mutlak Allah. Tugas guru hanya berusaha maksimal mungkin menyampaikan ilmunya. Jangan menetapkan saya harus buat dia jadi alim, saya yang bisa membuat dia jadi alim. Gak bisa seperti itu. Fudail bin Iyad, ini Imam Zahabi ceritakan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali ibn Fudail ibn Iyad. Ternyata ini Imam Ali bin Fudail ini dulu waktu masih anak-anak, masih remaja, sulit diatur, dididik susah. Imam Fudail bin Iyad salah satu daripada tabakat syuyukhnya Imam Syafi'i, termasuk daripada gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Bingung beliau, apa yang salah? Padahal ayahnya orang soleh. Tapi anak ini susah dididik, susah diatur. Bingung. Ternyata apa? Ketika beliau berpikir, konsep niat mendidik salah. Ketika awal mendidik, saya ini alim, saya ini soleh. Ini pernyataan Fudail bin Iyad. Saya alim, saya soleh. Anak saya harus sama seperti saya. Dan saya harus didik dia sama seperti saya. Kalau boleh lebih. Di situ hanya ada saya. Tidak ada Allah di situ. Padahal yang mendidik, merubah ini orang bukan dia.
Bukan kita, orang tua gak bisa nih. Allah yang mendidik. Akhirnya konsep mendidiknya dirubah, niatnya berubah. Beliau berdoa begini, Allahumma inni istahattu an addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibi fa'addibhu li. Akhirnya beliau doa, ya Allah, saya sudah berusaha mendidik putra saya Ali, namun saya tidak mampu mendidiknya. Lihat, saya tidak mampu mendidiknya. Maka dengan sebab itulah saya serahkan pendidikannya kepadamu ya Allah. Engkau didiklah dia untukku. Niat berubah. Anak ini subhanallah tumbuh dewasa. Az-Zahabi mengatakan min kibaril aulia. Dia golongan pembesar-pembesarnya para wali. Kalau baca Al-Quran dengar ayat-ayat azab pingsan. Sampai dikatakan Ibnu Fudail ini meninggal dunia karena mendengar satu firman dibacakan meninggal dia. Tidak kuat saking khusyuknya itu memahami ayat Al-Quran. Julukannya Qatilul Quran, orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Tadi karena gurunya punya niat. Nah santri juga begitu niatnya. Bukan lil mal, lil jah, lil syuhrah. Ketika menuntut dari awal menuntut ilmu, jangan niat untuk cari uang, cari kaya, cari jabatan, cari populer, cari penghormatan, ya. Tapi lillah, untuk Allah. Atau menghilangkan kebodohan dirinya, boleh. Saya niat belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan diri saya. Ini yang digunakan oleh ulama terdahulu. Ya, jadi mereka punya niatnya betul-betul lurus ketika belajar. Banyak memang beberapa langkah mereka, tapi saya ambil 3 poin penting saja. Yang kedua, ilmu mereka berkah dan manfaat karena mereka ketika belajar kepada guru mereka, itu guru mereka anggap sebagai wali. Bukan biasa-biasa saja. Semua guru mereka anggap sempurna. Ini guru saya semuanya wali min auliyaillah. Akhirnya dapat berkah. Tapi dari awal pesimis, ya ini guru kampung saya ini. Karena jelas dia punya, ya. Tidak terkenal guru ini. Kurang bagus, kurang terkenal dan seterusnya. Dari awal itu gak akan bisa masuk itu ilmu. Hilang dia. Coba lihat Imam Nawawi. Kita kenal Imam Nawawi. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Menjadi ulama yang manfaat ilmunya. Itu setiap kali mau belajar kepada gurunya, sebelum menemui gurunya untuk belajar, beliau selalu sedekah. Sedekah. Kemudian niat sedekahnya apa? Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Setiap mau belajar sama gurunya, sebelum ketemu gurunya sedekah dulu Imam Nawawi. Niatnya, ya Allah tolong dengan sedekah ini tutup aib guru saya. Jangan sampai saya lihat. Dan juga jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu guru saya dari saya. Setiap mau belajar begitu sedekah. Nah ini posisinya murid, doanya semacam itu bagus. Itu termaktub dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Nah posisi sebagai guru, sebagai santri, tadi kan dia meminta doa agar gurunya aibnya ditutup. Nah santri juga harus baca doa agar aibnya ditutup juga di hadapan guru. Dikasih doa oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allahumma asturni bisitrikal jamil. Jadi kita kalau mau ziarah ke para orang-orang soleh, para aulia, para ulama, kita baca doa ini, aib kita ditutup. Sampai dikatakan kalau ada kita ziarah kepada wali yang bisa kasyaf nih, tahu nih kita punya keburukan, sebab kita baca itu ditutup oleh Allah, gak bisa masuk.
Nah ini baca, Allahumma sturni bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aku dengan penutupmu yang indah. Ini yang kedua. Nah, poin yang ketiga, mereka punya ilmu berkah dan manfaat karena ketika mereka belajar itu bukan sekedar belajar tapi juga mau mengamalkan dan mengajarkan. Itu yang membuat jadi berkah. Kalau tidak mengamalkan, hanya sekedar belajar, masuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masuk ke ayat itu, Allah murka. Masuk ke hadis Nabi riwayat At-Tabrani yang lahir 260 wafat 360 Hijriah, mathalul alim alladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'ul linnas wa yahriqu nafsahu. Perumpamaan orang berilmu yang mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi lupa terhadap dirinya, itu bagaikan lampu pelita yang menerangi kepada manusia tapi dia membakar dirinya sendiri. Jadi mereka punya ilmu manfaat karena belajar, niat mengamalkan dan mengajarkan. Akhirnya barakatul ilmi wa naf'uhu ada, keberkahan ilmunya ada, manfaat ilmunya ada. Ini yang paling utama nih, 3 fondasi ini. Nah ini semua 3 fondasi ini kalau kita memahami, mengamati, menganalisa ucapan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf, semua 3 fondasi ini sudah terangkum di ucapan beliau. Beliau mengatakan al-kullu ilmin bila amal, semua ilmu tanpa amal batil, adalah kebatilan. Wa kullu ilmin wa amalin bila niyatin habaun, setiap ilmu dan amal tapi tanpa niat yang baik, haba, sia-sia, seperti debu yang ditiup angin. Kullu ilmin wa amalin wa niyatin bila sunnatin mardud, semua ilmu, amal dan niat yang baik namun tanpa tuntunan Nabi. Sunnah di sini bukan sunnah amalia, lakukan dapat pahala, tidak lakukan mendapat dosa, tidak. Tapi sunnah ini dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Mardud, maka tertolak. Salat, baca Fatihah. Nabi tuntunannya baca Fatihah menggunakan bahasa Arab. Kita rubah pakai terjemahannya. Ya mardud, ditolak. Karena tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut bid'ah itu. Jadi kita juga percaya bid'ah ada. Cuma bedanya kita menggunakan bid'ah berdasarkan kesimpulan para ulama. Tidak membabi buta kita sendiri yang menetapkan ini bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah ketika menetapkan suatu perkara itu bid'ah, mereka menggunakan pembahasan fikih, pendapat para fuqaha yang lebih paham makna bid'ah. Maka dikatakan membaca suratul Fatihah dirubah dengan terjemahannya menggunakan bahasa asing, itu kesepakatan bahwa perkara itu adalah perkara bid'ah. Kesepakatan para fuqaha. Karena tidak berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yunkaru mukhtalafu fihi walakin yunkaru mujma' alaih. Tidak diingkari jika ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, namun diingkari jika telah disepakati. Yang disepakati hal itu adalah bid'ah, itulah bid'ah. Bukan ustadz yang berfatwa mengambil kesimpulan sendiri, oh ini bid'ah, ini bid'ah, bukan begitu. Tapi diserahkan kepada ahli. Kalau kayak begitu akan semuanya mudah memvonis perkara-perkara yang tidak dilakukan Nabi dikatakan bid'ah. Nah ini tiga fondasi ilmu mereka berkah itu. Karena niatnya benar, kemudian mereka ketika belajar itu menghormati gurunya, prasangka baik kepada gurunya. Yang ketiga itu ketika mereka belajar memang mau mengamalkan.
dan mau mengajarkan. 3 fondasi inilah yang terangkum dalam ucapannya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf. Beliau katakan terakhir, kullu ilmin wa amalin wa niyatin wa sunnatin bila wara' khusran. Semua ilmu, amal, niat dan mengamalkan tuntunan Nabi tapi tidak menggunakan sifat wara', maka menjadi khusran, menjadi rugi.